Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula min ba'di. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha bitta'atih. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Hadirin para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari deretan terakhir surat Al-Baqarah yang berkenaan dengan masalah puasa adalah firman Allah, wala ta'kulu amwalakum, janganlah kalian memakan harta-hartamu bainakum, yang berputar di antara kalian bil batili, dengan cara batil. Wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nas, dan mengadakan suatu usaha proses hukum supaya kalian bisa memakan bagian dari harta-harta orang lain bil itsmi, secara berdosa. Wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian tahu hal yang sebenarnya. Ayat ini berkenaan dengan masalah seseorang yang ingin memiliki harta padahal bukan hak dia. Dan ayat ini diposisikan sebagai ayat penutup dari ayat-ayat yang membahas tentang masalah puasa. Hadirin rahimakumullah. Kasus yang terjadi dalam ayat ini adalah kasus di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Tapi Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya beliau mengatakan, al-khitab bihadhil ayati yatadammanu jami'a ummati Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam. Khitab yang terkandung di dalam ayat ini mencakup seluruh untuk umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dari mulai beliau masih ada menyatakan dirinya sebagai Rasul dan Nabi sampai nanti hari kiamat, ayat ini tetap berlaku. Jadi kita pun juga kehitab dengan ayat ini, tidak boleh memakan harta dengan cara yang tidak halal. Yang selanjutnya Imam Al-Qurtubi mengatakan, man akhadha mala ghairihi la ala wajhi idzni syar'i faqad akalahu bil batil. Orang yang mengambil harta bukan miliknya dengan cara yang tidak diizinkan oleh hukum syara, maka sama dengan memakan barang yang batil. Ayat ini hadirin rahimakumullah mengingatkan kepada kita, lantas bagaimana supaya kita ini makan makanan sehari-hari itu adalah makanan yang halal, baik untuk diri kita ataupun keluarga kita. Salah satu yang timbul di pikiran kita adalah menciptakan ekonomi yang halal, dan cara berekonomi yang halal ini adalah cara yang difatwakan oleh Rasulullah, cara yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah zaman dulu, kemudian Rasulullah memberikan izin terhadap cara yang dilakukan oleh para sahabatnya itu. Dan cara-cara seperti itulah yang perlu kita kembangkan di dalam membangun perekonomian umat Islam. Salah satu alasannya adalah para sahabat menghindari daripada riba, karena riba ini hukumnya adalah haram. Dalam kaidah para ulama mengatakan, al aslu fil uqudi wal muamalati as-sihah hatta yakumma dalilun alal butlani wat tahrim. Hukum dasar dari suatu perikatan atau muamalah, hubungan manusia dan manusia, salah satunya adalah hubungan dalam masalah perekonomian. As-sihah itu sah-sah saja. Hatta yakuma dalilun alal butlani wat tahrim, sampai ada dalil yang membatalkan dan sekaligus mengharamkan. Jadi dalam mengembangkan ekonomi umat Islam, kita boleh melakukan
cara-cara atau mengembangkan cara-cara yang memang itu menimbulkan maslahat. Dengan konsep dalil ini silahkan dilaksanakan, tapi apabila dari cara yang demikian itu diketemukan hal yang membatalkan dan yang mengharamkan, maka kita hindari itu. Kita tutup kegiatan itu, berganti dengan kegiatan yang lain yang tetap sah halal menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulan, hadirin rahimakumullah, hikmah daripada puasa tahun ini adalah kita berpikir mengembangkan ekonomi umat Islam yang sah dan halal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.